Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, salah satu insinyur dengan cepat memperkenalkannya. Kapal perang baja ini diubah dari kapal perang baja Raja S. Kapal perang baja Raja S, setelah ratusan juta tahun perbaikan terus-menerus telah menjadi irreversible. Selain tidak bisa mengapung di laut, ini jelas merupakan kapal perang paling canggih dan kuat di dunia. Sekarang, meskipun Ice King telah diperbaiki, terus terang itu sebenarnya untuk mengubah kapal perang baja menjadi kapal perang tertutup sepenuhnya. Semua fungsi Ice King diwarisi dengan sempurna. Meskipun kapal perang baja ini pasti menderita dari kekurangan ini dan lainnya, juga butuh waktu lama untuk terus mengeksplorasi dan meningkatkan. Tetapi pekerjaan berikutnya hanya dapat ditemukan dengan cepat di bawah pengujian berkelanjutan. Tentu saja tidak mungkin untuk menguji kapal perang baja ini di dermaga ini. Meskipun kapal perang baja ini jauh dari sempurna, tetapi sudah mungkin untuk berkendara ke laut dan melakukan serangkaian tes. Dan yang paling penting adalah, bahkan kapal perang baja mentah memiliki kinerja yang jauh lebih baik daripada kapal perang lainnya. Bukan hanya pertahanan, lebih dari 90% data kapal perang baja ini lebih dari 2 kali lipat dari semua kapal perang. Alasan untuk berani mengatakan pembicaraan sebesar itu bukanlah yelang sombong. Anda tahu, kapal perang paling canggih dari domba iblis adalah kapal lapis baja. Kapal lapis baja itu tidak lain adalah Ice Demon Heavy Industry, produk asli dari ratusan juta tahun yang lalu. Waktu telah berlalu begitu lama. Bingmo Heavy Industry menghabiskan begitu banyak uang, begitu banyak waktu, begitu banyak tenaga kerja. Bagaimana mungkin itu bukan apa-apa? Saya mendengar bahwa kapal perang baja ini sudah dapat diuji penuh. Zhu Hengyu tiba-tiba tersenyum bahagia. Saat ini, ia berencana untuk kembali ke Pulau Wayang. Dengan kapal perang baja ini sebagai kendaraan itu benar-benar tidak bisa lebih baik. Untuk iblis domba, kapal perang baja ini jelas merupakan kapal perang yang paling kuat dan kuat. Menghadapi permintaan Zhu Hengyu, tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun. Sekarang, seluruh industri berat Ice Demon telah menjadi milik Zhu Hengyu. Terlebih lagi, itu hanya kapal perang. Namun, kapal perang ini memiliki arti berbeda untuk Ice Demon Heavy Industry. Bagian utama dari kapal perang ini dibangun oleh Ice Demon King sendiri. Atas dasar ini, di bawah perbaikan terus-menerus, kapal perang baja saat ini lahir. Awalnya, 18 insinyur mencoba meninggalkan kapal perang baja. Secara khusus, Zhu Hengyu merancang kapal perang baja dan membiarkannya pergi. Tapi Zhu Hengyu menolak di tempat. Struktur internal dari kapal perang baja Ice King tidak masuk akal. Penelitian dalam ratusan juta tahun terakhir telah dirancang dan dibangun sesuai dengan kapal perang berbentuk kapal. Di bawah konsep Zhu Hengyu, bentuk kapal perang harus berbentuk terong. Karena itu, struktur dan tata ruang internal jelas perlu dirombak. Dari perspektif ini, bahkan jika Anda ingin menguji, Anda harus mendesain ulang dan membangun kembali. Lebih otoritatif untuk menguji tata letak baru kapal perang baja baru. Kalau tidak, bahkan jika ada masalah dengan tes Ice King, itu tidak berguna. Setelah semua produksi massal kapal perang baja di masa depan jelas bukan dari struktur dan tata letak ini. Menghadapi ucapan Zhu Hengyu, semua orang terdiam. Meskipun mereka benar-benar ingin meninggalkan Ice Emperor, setiap kalimat yang dikatakan Zhu Hengyu masuk akal dan tidak dapat disangkal. Dalam keputusasaan, 18 insinyur itu hanya bisa menyetujui permintaan Zhu Hengyu. Mereka tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Perlu disebutkan, alasan mengapa semua orang begitu enggan mengirim Ice King keluar. Alasan utamanya adalah Raja S tidak ditempa dari logam biasa. Kapal perang baja Ice King, seluruh tubuhnya ditempa dari emas hitam yang kacau balau. Emas hitam kacau ini adalah biji ultra langka, dan hasilnya sangat langka. Bobotnya lebih ringan dari kebanyakan logam. Kekerasannya lebih tinggi dari kebanyakan logam. Kekuatannya lebih kuat dari kebanyakan logam. Sejak zaman kuno, domba iblis hanya menyimpan sedikit emas hitam. Meski sementara masih ada beberapa yang tidak berguna, tetapi tidak banyak yang tersisa. Sisa emas hitam yang kacau tidak dapat dibuat bahkan setengah kapal perang. Oleh karena itu, kapal perang baja Raja S ini mungkin satu-satunya kapal perang baja super di dunia yang sepenuhnya ditempa dari emas hitam yang kacau balau. Belum pernah muncul sebelumnya. Sepertinya tidak akan muncul di masa depan. Setelah memeriksa Ice Battleship, kelompok itu kembali ke akademi. Semua orang berkumpul dan mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Pada pertemuan itu, Zhu Hengyu mengeluarkan serangkaian pesanan. Masalah kapal perang baja harus dijaga kerahasiaannya. Bahkan Departemen Militer tidak dapat diberitahu.
Dalam 3 tahun ke depan industri sihir es berat harus berusaha keras untuk merancang dan membangun kapal perang baja baru. Sesuai dengan bentuk kapal perang berbentuk terung, struktur internal dan tata letak kapal perang didesain ulang. Dan membangun kapal perang baja untuk pengujian, dan terus-menerus melakukan berbagai tes di kapal perang baja. Berusaha keras untuk menemukan dan menyelesaikan semua masalah dan masalah kapal perang baja dalam waktu singkat. Menghadapi perintah Zhu Hengyu, tidak ada yang ragu. Bagaimanapun, meskipun Ice King telah menyelesaikan tes peluncuran, namun nyatanya, kapal perang baja asli belum dirancang. Kapal perang baja asli benar-benar berbeda dari Ice King. Tidak peduli struktur atau tata letaknya, bahkan bentuknya pun harus diubah. Katakan pada militer sekarang bahwa itu jelas bukan ide yang baik. 3 jam pertemuan berturut-turut diadakan. Zhu Hengyu meninggalkan akademi dan kembali ke Purgatory Inn. Baru saja naik kereta, Zhu Hengyu bertemu sepasang mata yang sangat menawan. Terlihat kaget, Sun Meiren duduk di sana dengan keluhan. Sejujurnya, karena Zhu Hengyu mendengar bahwa kapal perang baja telah menyelesaikan uji peluncuran dan berhasil melayang di laut, dia benar-benar melupakan Sun Meiren. Sampai dia kembali ke kereta, dia bertemu dengan mata yang indah. Lalu tiba-tiba saya menyadari bahwa masalah kecil ini masih menunggunya. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Zhu Hengyu menyapa kusir di depan. Segera kereta mewah itu berjalan jauh. Dia melaju ke arah Purgatory Inn. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu tidak peduli tentang Sun Meiren. Sekarang, dia sudah kembali ke Pulau Wayang. Sebelum pergi, ada terlalu banyak hal yang perlu dia atasi dan pecahkan. Ada terlalu banyak hal yang perlu dia atur. Karena itu, dia benar-benar tidak punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama gadis kecil ini. Meskipun tidak mungkin untuk mengusirnya, itu tidak baik untuk mengusirnya. Tapi abaikan saja dia. Dengan 60 segmen setan Zhu Hengyu sekarang, benar-benar tidak ada yang mengerikan. Bahkan jika Nizi ini memulai serangan diam-diam, dia bisa menamparnya dengan santai. Ketika saya kembali ke Purgatory Inn sepanjang jalan itu siang hari. Mengikuti Sun Meiren sepanjang jalan, Zhu Hengyu memasuki restoran. Saya mendengar bahwa Zhu Hengyu telah tiba, sisi Li Tianxiao, dan segera menyiapkan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Ketika Zhu Hengyu selesai mencuci, duduk di ruang makan kekaisaran restoran. 8 piring dan 1 sup sudah memenuhi meja. Mulai sekarang, tubuh Zhu Hengyu telah tersangkut di 60 bagian tubuh. Jika Anda ingin menerobos 60 bagian tubuh sihir, Anda harus minum Jingwang Breaking Pill. Golden Light Breaking Pill. Seperti namanya, ini adalah pil pemecah rintangan yang terbuat dari inti kristal Jingwang Jingya Bagua. Monster 8 cakar Jingwang Jingya adalah monster laut dengan 60 segmen pertempuran. Sangat jarang, Zhu Hengyu telah mengambang di laut untuk waktu yang lama, dan dia belum pernah melihat monster cakar Jingwang Jingya. Karena itu, meskipun Zhu Hengyu memperoleh begitu banyak bahan dan bahan obat, tapi tetap tidak bisa membeli inti kristal dari Jingwang Jingya 8 cakar monster. Menyaksikan Zhu Hengyu melepaskan geng pipinya dan makan seperti neraka. Sun Meiren duduk di seberang Zhu Hengyu, tetapi dia hanya bisa menekan perutnya dan terlihat marah. Bukan berarti Sun Meiren dicadangkan. Jika dia bisa makan makanan ini, maka dia tidak akan pernah sopan dan pasti akan mengambil sumpit dan makan kartu pas khusus. Sayang sekali bahwa, semua hidangan di atas meja ini semuanya mengkonsolidasikan 60 buah tubuh sihir. Hidangan canggih yang meningkatkan kualitas komprehensif kekuatan tubuh sihir, kecepatan, daya tahan dan sebagainya. Jika Sun Meiren berani makan, itu tidak hanya akan membaik. Sebaliknya, ia tidak akan mampu menanggung energi horor yang terkandung di dalamnya dan meledak sampai mati. Karena itu, dia hanya bisa duduk di sana dengan konyol, menonton Zhu Hengyu makan dengan genit. Menatap Zhu Hengyu, hati Sun Meiren benar-benar terkejut. Untuk hidangan ini, setidaknya puluhan juta untuk dimakan. Jangan melihat toko Sun Meiren, setiap pakaian mahal. Yang termurah juga bernilai sejuta batu ajaib. Tetapi kenyataannya, dia tidak bisa membuat beberapa set pakaian setiap hari. Dan setiap pakaian, biayanya sangat tinggi. Untuk layanan yang bernilai 1 juta yuan, biayanya setidaknya 5 atau 600 ribu. Tambahkan sewa toko dan gaji pegawai. Serta biaya manual Sun Meiren sendiri. Bahkan, sepotong pakaian tidak bisa menghasilkan banyak uang sama sekali. Diam untuk waktu yang lama. Sun Meiren akhirnya tidak tahan lagi, katanya dengan keluhan yang mengerikan, apa yang akan Anda lakukan agar puas? Menghadapi suara Sun Meiren yang lemah, Zhu Hengyu akhirnya bergerak. Zhu Hengyu makan lembut tapi tidak sulit. Ingin berurusan dengannya dengan cara jahat, itu adalah pemikiran murni terlalu banyak. Jika Sun Meiren selalu berhadapan langsung dengan Zhu Hengyu itu mungkin tidak akan pernah kompromi atau membuat konsesi apapun. Tetapi begitu Sun Meiren melunak, Zhu Hengyu tidak bisa terus bersikap keras. Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu berkata, "Aku tidak akan memperlakukanmu dengan baik, aku juga tidak akan menargetkan cucu-cucumu. Adapun orang lain, aku tidak tahu harus berbuat apa.
Aku hanya bisa menjamin bahwa aku tidak marah dan tidak melawanmu, tetapi itu tidak mewakili orang lain. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Sun Meiren juga sangat lemah. Kelas tempat Zhu Hengyu berada memiliki terlalu banyak orang. Sebenarnya, Zhu Hengyu tidak mengenal mereka sama sekali. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa kepada mereka. Dalam hal ini, penentu harus orang yang menjawab bel. Ingin benar-benar menyelesaikan masalah ini, kuncinya juga tergantung pada Sun Meiren. Selama Sun Meiren menjatuhkan segalanya dan mengikuti Zhu Hengyu, setiap orang akan sangat puas. Pasangan muda itu bermain genit, dan yang lain benar-benar tidak punya hak untuk ikut campur. Tapi masalahnya sekarang adalah Zhu Hengyu jelas tidak merasa seperti itu pada Sun Meiren. Bahkan jika Zhu Hengyu ingin menikahi seorang istri, saya tidak akan pernah menikahi seorang wanita yang memandang rendah dirinya, tidak memiliki perasaan untuk dirinya sendiri, dan bahkan sedikit membenci dirinya sendiri sebagai seorang istri. Bahkan jika wanita ini sangat cantik dan cantik, itu tidak akan berhasil. Berpikir lama, Zhu Hengyu tidak bisa memikirkan cara yang cocok. Dengan putus asa, Wu Xiuli datang. Bahkan, sejak Sun Meiren memasuki penginapan, Wu Xiuli diam-diam khawatir. Meskipun Sun Meiren adalah idolanya, ini berhubungan dengan Zhu Hengyu, bahkan jika itu adalah idola, Anda harus bersandar. Zhu Hengyu adalah pria yang dia sukai Wu Xiuli. Siapapun yang ingin meraihnya benar-benar mustahil. Sebelum bergegas, Wu Xiuli bersembunyi di gerbang dan memperhatikannya untuk waktu yang lama. Baru setelah Zhu Hengyu benar-benar tidak tertarik pada Sun Meiren dia lega. Namun, Wu Xiuli juga tahu bahwa pria tidak provokatif. Yang disebut pria mengejar wanita, memisahkan gunung. Wanita mengejar pria, hanya benang interlayer. Jika Sun Meiren dibiarkan diam seperti ini, masalah akan muncul cepat atau lambat. Karena itu, mengetahui hal ini jelas tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi Wu Xiuli masih harus keluar dengan berani. Duduk di meja makan, Wu Xiuli memandang Sun Meiren. Memutar kepalanya lagi dan menatap Zhu Hengyu. Mengambil nafas panjang, Wu Xiuli berkata, "Saya punya ide tentang bisnis Anda." Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Zhu Hengyu dan Sun Meiren memalingkan kepala pada saat yang sama dan memandang Wu Xiuli. Menghadapi tatapan keduanya, Wu Xiuli berkata, "Masih ada menteri di Departemen Pakaian, mengapa tidak biarkan Sun Meiren pergi menjadi menteri?" Melihat kosong ke Wu Xiuli, Zhu Hengyu berkata, "Apa yang ingin saya ketahui adalah bagaimana memberikan penjelasan kepada dunia luar, bukan bagaimana mengatur pekerjaannya." Sun Meiren juga mengangguk dan berkata, "Ya. Jika Anda tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua orang, hal ini tidak bisa dilakukan." Dengan senyum ringan, Wu Xiuli berkata, "Yang disebut penjelasan, tetapi hanya satu retorika, betapa besar artinya." Selama Sun Meiren tetap pada kenyataannya, sebagian besar masalah dapat diselesaikan. Adapun hubungan sejati antara Zhu Hengyu dan Sun Meiren, tidak mungkin diketahui oleh orang luar. Mendengarkan Wu Xiuli, Zhu Hengyu dan Sun Meiren, Mao Zedong terdiam. Jangan katakan, saran Wu Xiuli sangat konstruktif. Mereka sama sekali tidak membutuhkannya, mereka terlalu banyak memberitahu dunia luar. Selama Sun Meiren tetap dengan Zhu Hengyu, itu sama dengan Zhu Hengyu. Adapun mode mengikuti, itu bisa menjadi budak pengikut teman, atau pasangan. Namun, hal-hal ini tidak perlu diumumkan. Zhu Hengyu tidak memiliki hak itu, atau kewajiban itu. Bahkan jika semua orang penasaran, Zhu Hengyu tidak perlu repot. Adapun keluarga Sun, Zhu Hengyu hanya perlu mencari waktu dan kembali dengan Sun Meiren. Ini berarti Zhu Hengyu telah sepenuhnya memaafkan keluarga Sun. Dalam kondisi ini, jika seseorang berurusan dengan keluarga Sun lagi, ini setara dengan melihat Zhu Hengyu dari samping. Secara umum, tidak ada yang akan melakukan ini tanpa alasan. Mendengarkan Wu Xiuli, Zhu Hengyu tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu dia mengangguk tak berdaya, sepertinya ini hanya bisa dilakukan, lakukan saja. Setelah berbicara, Zhu Hengyu mengambil serbet dan menyeka mulutnya, lalu berdiri. Memalingkan kepalanya dan menatap Sun Meiren, Zhu Hengyu berkata, "Diam sebentar dan pergi ke Departemen Pakaian sebagai menteri sebentar." Setelah berbicara, Zhu Hengyu berhenti tinggal dan berbalik untuk berjalan menuju Imperial Suite. Menonton Zhu Hengyu pergi, Sun Meiren akhirnya menghela nafas lega. Dengan cara ini, dia menyelamatkan hidupnya dan memecahkan krisis keluarga Sun. Meskipun, oleh karena itu, akan mengejar ketinggalan dengan namanya sendiri. Tapi Sun Meiren sudah puas. Dalam beberapa hari berikutnya, Sun Meiren dan Wu Xiuli secara resmi memperluas Departemen Pakaian. Sejauh ini, Purgatory Inn akhirnya dibangun kembali dan dapat dibuka untuk bisnis kapan saja. Setelah transformasi, Purgatory Inn dibagi menjadi 3 bagian. Di bawah kepemimpinan Wu Xiuli, penjaga toko besar. The Purgatory Inn dibagi menjadi 4 bagian. Mereka adalah Departemen Ruang Tamu, Departemen Catering, Departemen Pakaian, dan Departemen Dapur. Di antara mereka, Departemen Dapur di-outsource dan dikelola oleh Li Tianxiao. Untuk 3 bagian yang tersisa, Wu Xiuli fokus pada Departemen Catering dan Sun Meiren fokus pada Departemen Pakaian.
Departemen rumah tangga yang tersisa sepenuhnya bertanggung jawab atas api penyucian dari api penyucian. Ternyata, di bawah manajemen penjaga toko besar sebelumnya, Departemen Kamar Purgatori Inn adalah yang terbaik di antara klan domba iblis. Pantas menyandang gelar Inn pertama dari balap domba setan. Karena yang terbaik telah dicapai, secara alami tidak perlu penggantian. Untuk Departemen Tata Graha, Wu Xiuli sebenarnya hanya dalam kontrol makro. Hal-hal aktual tidak terlibat. Tingkat gangguan Wu Xiuli di kamar tamu. Ini seperti tingkat gangguan Zhu Hengyu di Departemen Catering. Bagaimanapun, Wu Xiuli bekerja di Purgatori Inn selama lebih dari 10 tahun. Saya masih mempercayai kemampuan Purgatori Inn untuk menjadi bendahara besar. Zhu Hengyu, bendahara besar terakhir dari Purgatori Inn, juga telah melihatnya. Meski rambut dan jenggotnya sudah putih, wajah juga ditutupi keriput. Tapi nyatanya, pria ini memiliki pengalaman dan pengetahuan yang tak tertandingi. Dia tahu lebih baik dari semua orang tentang kemewahan, rasa, dan kualitas. Oleh karena itu, hampir merupakan kandidat yang baik baginya untuk mengambil alih departemen rumah tangga. Jika dia tidak berhasil dengan baik, itu pasti tidak lebih baik jika dia digantikan oleh orang lain. Dengan kedatangan Sun Meiren, Purgatori Inn akhirnya berada di jalur yang benar. Sun Meiren menggabungkan toko pakaiannya menjadi departemen pakaian di Purgatori Inn, dan secara resmi mendirikan dan meningkatkan sistem layanan lengkap untuk departemen pakaian, produksi, pasokan, dan pemasaran. Dan yang paling penting, kedatangan Sun Meiren telah menambah vitalitas dan fashion paling besar ke departemen pakaian. Industri pakaian kuno yang diakuisisi oleh Wu Xiuli lebih baik dalam pembuatan pakaian klasik dan elegan. Tidak pandai mendesain dan memproduksi pakaian modis dan modis. Tapi Sun Meiren justru sebaliknya, pakaian yang ia rancang dan produksi pasti yang paling populer dan modis. Kombinasi keduanya sempurna. Wu Xiuli memusatkan seluruh energinya pada departemen catering. Ini termasuk dekorasi kamar pribadi, staf rekrutmen, dan pelatihan karyawan. Berusaha keras untuk memberikan layanan terbaik untuk semua orang. Li Tianxiao di sana, tak perlu dikatakan. Dia bisa melakukan semua pekerjaan di dapur. Bahkan jika orang luar ingin campur tangan, saya khawatir tidak ada tempat untuk memasukkan. Akhirnya, ada departemen rumah tangga. Ada yang lebih tua Yu Ziyang, yang tidak perlu khawatir sama sekali. Perlu disebutkan bahwa Yu Ziyang adalah bendahara besar pertama dari Purgatori Inn. Hari ini, Yu Ziyang telah bertanggung jawab atas Purgatori Inn selama lebih dari 30.000 tahun. Tidak ada yang tahu Purgatori Inn lebih baik darinya. Tidak ada yang lebih cocok darinya, yang bertanggung jawab atas departemen kamar Purgatori Inn. Tanpa rincian atau akumulasi, identitas tertinggi dan status Purgatori Inn tidak dapat dipertahankan sama sekali. Berkenaan dengan Purgatori Inn, Zhu Hengyu akhirnya bisa tenang. Setelah menyerahkan lebih dari 300 miliar yuan kepada Wu Xiuli. Paling tidak, dalam beberapa ratus tahun ke depan, atau bahkan dalam 1000 tahun. Purgatori Inn tidak perlu khawatir bangkrut dan gagal karena kehilangan. Sebelum secara resmi meninggalkan Pulau Yangxin dan kembali ke Pulau Wayang, Zhu Hengyu bergegas ke Menara Iblis lagi untuk melihat perolehan bola sihir warisan. Awalnya, dalam pandangan Zhu Hengyu, itu baru 3 bulan dan kurang dari 4 bulan. Berapa banyak bola ajaib yang diwariskan seharusnya tidak diperoleh. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah tiba di Menara Iblis sepanjang jalan, saya terkejut mengetahui. Hanya dalam waktu 3 bulan, Menara Iblis benar-benar mengumpulkan puluhan ribu bola sihir warisan. Setan bisa bergerak cepat, setan bisa mata, setan bisa membunuh. Ada 3 jenis bola ajaib yang diwariskan, meskipun jumlahnya masing-masing berbeda. Tetapi jumlah masing-masing jenis melebihi 3.000. Melihat ekspresi kaget Zhu Hengyu, penjaga toko besar Menara Iblis menjelaskan. Bahkan, Menara Iblis tidak unik bagi Kaisar. Ada 3.000 kelompok pulau di Kepulauan Domba Ajaib. Menara Iblis terletak di pulau-pulau inti dari grup Pulau 3.000, dan ada cabang Menara Iblis. Dalam 3 bulan terakhir, Rumah Iblis hanya memindahkan inventaris semua cabang ke markas. Tidak ada akuisisi eksternal. Ribuan bola ajaib yang diwariskan memiliki nilai total lebih dari 300 miliar batu ajaib. Tapi sampai sekarang, Zhu Hengyu tidak punya banyak uang sama sekali. Dengan putus asa, Zhu Hengyu harus kembali ke Purgatori Inn. Semua 300 miliar yuan yang akan disediakan untuk Wu Xiuli telah ditarik. Digunakan untuk membeli puluhan ribu bola ajaib yang diwariskan. Setelah diskusi singkat, Menara Setan akan memiliki harga total 233 miliar. Dikurangi menjadi 300 miliar, semua peluang dan tujuan dihapus. Zhu Hengyu sangat senang. Selanjutnya, Zhu Hengyu masih harus mempercayakan Rumah Raja Iblis untuk melakukan akuisisi 3 jenis bola ajaib warisan ini. Dengan transaksi ini, Rumah Iblis benar-benar lega. Jelas, Zhu Hengyu jelas bukan pembohong besar. Akuisisi ketiga bola ajaib warisan ini juga harus menjadi tujuan untuk membangun legiun pribadi untuk mereka. Jadi kali ini, Rumah Raja Iblis tidak meminta uang muka. Baru saja menandatangani kontrak dengan Zhu Hengyu dan itu diselesaikan.
Menempatkan semua bola sihir warisan ke dalam gelang Kaisar Es, Zhu Hengyu meninggalkan Menara Iblis sepanjang jalan. Pada titik ini, Zhu Hengyu akhirnya memiliki sedikit kepercayaan diri. Berbeda dengan anak-anak dari keluarga besar itu dan kekuatan yang kuat. Yayasan Zhu Hengyu terlalu dangkal. Semua yang dia inginkan hanya dapat diperoleh dengan tangannya sendiri. Ini puluhan ribu bola sihir yang diwariskan adalah dasar untuk melambungnya Zhu Hengyu. Dengan puluhan ribu bola ajaib yang diwariskan ini, Zhu Hengyu mampu membuat prestasi dan menerobos jalan. Sepanjang perjalanan kembali ke Purgatory Inn, Zhu Hengyu bergegas ke ruang alkimia dan memasuki jurang api penyucian. Kali ini, untuk membeli 3 bola ajaib yang diwariskan, Zhu Hengyu menghabiskan 300 miliar yuan. Akibatnya, Purgatory Inn tidak memiliki cukup dana untuk memastikan bahwa Purgatory Inn tidak akan bangkrut dan bangkrut. Karena itu, Zhu Hengyu harus mengumpulkan beberapa piropilite dan meletakkannya di Wuxiuli. Jika semua yang ada di Purgatory Inn aman, kumpulan api ini tidak perlu digunakan. Tapi suatu saat ketika Zhu Hengyu pergi, The Purgatory Inn telah menderita kerugian besar dan bahkan bangkrut. Wuxiuli dapat menjual pyropilites ini dengan imbalan batu energi ajaib untuk mempertahankan konsumsi harian Purgatory Inn. Setelah menghabiskan 3 hari, Zhu Hengyu mengumpulkan 3.000 kotak spar api di dalam jurang api penyucian. 3.000 kotak yang berisi pirolit ini adalah kotak kayu besar yang digunakan untuk memegang batu ajaib. Jika semua kristal itu dijual, itu akan cukup untuk ditukar dengan sejumlah besar 3 triliun batu energi ajaib. Dengan uang ini di tempat Purgatory Inn tidak akan pernah dalam bahaya bangkrut. Bukan hanya itu, jika ada masalah dengan Ice Magic Heavy Industry, Anda juga dapat mengumpulkan sebagian dana untuk mendukung dengan menjual kristal api. Namun faktanya, Zhu Hengyu tidak terlalu khawatir tentang Bingmo Heavy Industries. Zhu Hengyu telah meninggalkan Ice Demon Heavy Industry dengan 2 triliun batu energi ajaib. Jika Anda menyimpan beberapa bunga, tidak masalah untuk menghabiskan 5 atau 6 tahun. Dan yang paling penting adalah, mulai sekarang, kapal perang baja telah berhasil diuji. Bahkan jika dana industri sihir-sihir habis, Anda dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan dari Departemen Militer dengan bantuan kapal perang baja. Dengan kapal perang baja, militer tidak akan pernah pelit dengan uang. Karena itu, tidak perlu terlalu khawatir tentang Bingmo Heavy Industries. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah Purgatory Inn. Jika reformasi catering gagal, kemungkinan besar akan menghasilkan kerugian besar. Meskipun probabilitasnya tidak tinggi, Zhu Hengyu tidak berani menganggapnya enteng. Setelah berurusan dengan pekerjaan Purgatory Inn dan Ice Demon Heavy Industry, Zhu Hengyu akhirnya pergi dan kembali ke Pulau Wayang. Tidak peduli seberapa bagus kondisinya di ibu kota kekaisaran, itu bukan wilayah Zhu Hengyu. Bagaimanapun, Zhu Hengyu harus kembali ke Pulau Wayang sesegera mungkin untuk melihat perkembangan pembangunan di Pulau Tianmo. Juga pahami bagaimana perdagangan dengan ular laut berlangsung. Sampai Zhu Hengyu pergi, Li Tianxiao gagal untuk memilih kejeniusan keluarga Li. Awalnya, dalam pandangan Zhu Hengyu, asalkan dipilih secara acak. Temukan saja beberapa orang jenius dari keluarga Li dan cobalah untuk mengolahnya. Tapi Li Tianxiao tidak berpikir begitu. Untuk Li Tianxiao yang berjuang untuk keunggulan, entah tidak melakukan apa-apa atau melakukan yang terbaik. Karena itu, di dalam keluarga, Li Tianxiao melakukan serangkaian penyaringan dan penilaian. Meskipun keluarga Li telah jatuh, penurunan keluarga Li sebenarnya relatif. Anda tahu, Raja Penyucian Iblis keluarga Li adalah tuan pertama dari ras iblis. Meskipun waktu telah berlalu selama bertahun-tahun, keluarga Li belum runtuh. Li Tianxiao adalah keturunan Li Damowang, tetapi bukan satu-satunya keturunan Li Damowang. Faktanya, di dalam 3.000 kelompok pulau di Kepulauan Moyang, anak-anak dari keluarga Li melebihi 70 juta. Meskipun mereka hanya cabang dari keluarga Li, mereka bukan jalur utama keluarga Li. Tapi tidak peduli apa, mereka semua adalah keturunan Li Damowang. Semuanya adalah 17 anak dari iblis besar Li, dan membentuk cabang-cabang utama. Sangat tidak mudah untuk memilih elit dari puluhan juta keturunan keluarga Li. Hanya pengiriman pesan membutuhkan waktu singkat. Selain itu, setelah menerima berita, pemutaran film dimulai dari desa paling dasar. Memilih satu persatu, tidak mungkin menyelesaikan seleksi tanpa 2 atau 3 tahun. Menghadapi ini, Zhu Hengyu tidak terburu-buru. Yang disebut, jangan makan tahu panas. Jika keluarga Li benar-benar dapat memilih sejumlah besar jenius, ini juga merupakan hal yang hebat bagi Zhu Hengyu. Untuk tujuan ini, Zhu Hengyu secara khusus mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Zhu Hengyu, Li Tianxiao dari Departemen Dapur, Wu Xiuli dari Departemen Pakaian, Sun Meiren dari penjaga toko besar dan Departemen Catering, dan Yu Ziang dari Departemen Ruang Tamu juga hadir. Pada pertemuan itu, Zhu Hengyu mengumumkan pembentukan departemen baru, Departemen Keamanan. Departemen Keamanan baru dikelola oleh Li Tianxiao. Anggota Departemen Keamanan dibentuk oleh elit yang dipilih oleh cabang utama keluarga Li. Pembentukan tentatif adalah 3.000.
Setelah pertemuan itu, Zhu Hengyu tidak lagi khawatir. Akhirnya saatnya untuk pergi. Di hadapan orang banyak, Zhu Hengyu naik kereta mewah dan melaju menuju Bingmo Heavy Industry. Kali ini, Zhu Hengyu tidak akan pergi lama. Selama 3 tahun, sedikitnya 1 tahun, dia akan kembali. Karena itu, meski sentimennya masih tak terhindarkan. Namun secara umum, semua orang tidak akan terlalu sedih. Sepanjang perjalanan ke industri berat Iblis Es, Zhu Hengyu siap untuk mengambil kapal perang baja Raja Es dan kembali ke Pulau Luar Domba Ajaib. Namun, ketika Zhu Hengyu tiba di dermaga, dia akan naik kapal perang baja Raja Es. Tapi di dermaga, sebuah kapal perang yang tajam menarik semua mata. Kapal perang baja perak putih tajam ini hanya memiliki panjang lebih dari 30 meter. Seluruh tubuhnya ramping dan indah. Ditangguhkan di atas laut, tampak seperti pesawat ulang-alik tenun. Di antara kekaguman Zhu Hengyu, kepala insinyur berdiri. Chief Engineer ini dipilih dari 18 insinyur setelah Zhu Hengyu mengambil alih Bingmo Heavy Industry. Awalnya, ada 18 insinyur, semua orang acuh tak acuh. Namun, dalam pandangan Zhu Hengyu, ini jelas tidak pantas. Yang disebut ular tidak bisa hidup tanpa kepala, burung tidak bisa terbang tanpa sayap. Seringkali, seorang pemimpin yang dapat berdiri pada saat kritis dan memimpin semua orang maju sangat penting. Karena itu, dari 18 insinyur, Zhu Hengyu memilih 3 kandidat. Setelah 18 insinyur memilih, seorang insinyur kepala dan 2 wakil kepala insinyur lahir. Pembagian kerja internal yang spesifik tidak akan dijelaskan di sini. Secara keseluruhan, Zhu Hengyu tidak perlu menghubungi setiap insinyur. Hanya perlu menghubungi Chief Engineer dan 2 wakil Chief Engineer untuk menguasai segalanya. Kembali ke dermaga, melihat tatapan mengagumi Zhu Hengyu, kepala insinyur berdiri dan menjelaskan secara rinci. Kapal perang baja ini baru dibangun oleh semua orang. Alasan mengapa panjangnya hanya lebih dari 30 meter adalah karena hanya ada begitu banyak logam untuk membangun kapal perang. Tidak peduli berapa banyak yang saya inginkan. Logam yang digunakan untuk membangun kapal perang disebut Chaos Platinum. Harganya bahkan melebihi emas hitam yang kacau balau. Platinum yang kacau hampir merupakan logam terkuat dengan kekerasan tertinggi. Ketika digunakan untuk menempa baju besi dan senjata, mereka hampir tidak bisa dihancurkan. Selain itu, bahkan jika ada kekuatan eksternal yang dapat menyebabkan kerusakan pada kapal perang, itu tidak masalah. Platinum kacau ini memiliki fungsi memori. Bahkan jika itu rusak, ia dapat menyerap udara yang kacau di udara dan dengan cepat memperbaiki dan mengembalikannya. Jangan melihat ukuran kecil dari kapal perang platinum ini. Tapi berharganya masih di Raja Es Black Gold Battleship. Yang paling penting adalah, kapal perang platinum ini dirancang dan dibangun sesuai dengan konsep baru. Struktur dan tata letak internal adalah hasil penelitian terbaru. Ini adalah struktur dan tata letak yang paling cocok untuk kapal perang baja baru. Tujuan membangun kapal perang baja ini sebenarnya sangat sederhana. Diharapkan Zhu Hengyu dapat meninggalkan kapal perang emas hitam dan membiarkan semua orang memodifikasinya. Bagaimanapun, kapal raksasa baja asli pertama, mereka masih berharap kapal perang emas hitam ini. Bagaimanapun, kapal hitam emas ini, kapal perang baja Raja Es, dibangun oleh Xuan Bingmo Huang sendiri. Untuk Ice Demon Heavy Industry, ia memiliki makna simbolis yang tak tergantikan. Selain itu, kapal perang baja yang dibangun dari emas hitam yang kacau dapat disimpan selamanya. Jika diubah menjadi logam lain, itu akan memiliki masa pakai. Tentu saja, Chaotic Platinum adalah logam yang lebih berharga daripada emas hitam yang kacau. Sangat disayangkan bahwa jumlah platinum kacau terlalu langka. Bahkan jika semua platinum kacau dikonsumsi, hanya kapal perang baja lebih dari 30 meter yang dibangun. Dalam arti tertentu, ini sama sekali bukan kapal perang baja. Paling tidak ini jelas bukan kapal baja. Menghadapi ketekunan semua orang, Zhu Hengyu tidak bisa bicara banyak. Setelah semua Ice Demon Heavy Industry didirikan oleh Xuan Bing Demon King sendiri. Sebagai keturunan Kaisar Setan Xuan Bing, mereka tentu berharap bahwa kapal baja raksasa pertama adalah Ice King Black Gold Battleship. Alih-alih menggunakan fan besi biasa, bangun kapal perang biasa yang ditakdirkan untuk dihilangkan. Dan, yang terpenting adalah, kapal perang emas hitam yang baru dimodifikasi. Pada kenyataannya, struktur dan tata letak internal tidak cocok untuk kapal perang baja baru. Meskipun baju besi baja dicap di atasnya, kecepatan kapal perang sangat berkurang karena penambahan baju besi baja. Bobotnya setengah lebih berat, namun tenaga penggeraknya tidak berubah. Akibatnya, kecepatan kapal perang emas hitam ini hanya kurang dari 30% lebih cepat dari kapal lapis baja. Jika Anda ingin mengambil Black Gold Battleship untuk kembali ke Pulau Wayang, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Kapal perang platinum baru ini berbeda. Volumenya lebih kecil, berat lebih ringan, dan kecepatan secara alami lebih cepat. Menurut data yang diberikan oleh Chief Engineer, di kapal perang platinum, hanya perlu 3 atau 4 hari untuk kembali ke Pulau Wayang. Ini lebih cepat daripada Mineboa tercepat dari domba iblis. Dan itu lebih dari sedikit, hampir 2 kali lebih cepat.
Saya mendengar bahwa kapal perang platinum ini sebenarnya bisa dalam lebih dari 3 hari, kurang dari 4 hari. Dia menyeberang jarak jauh dan kembali ke Pulau Wayang. Mengetahui hal ini, Zhu Hengyu segera menjadi baik dan segera membuat keputusan. Dengan kapal perang yang begitu cepat, di mana lagi dia akan naik kapal perang emas hitam. Zhu Hengyu memilih untuk mengambil kapal perang platinum dan kembali ke Pulau Wayang. Adapun Black King Battleship of Ice King tinggal di sini untuk transformasi. Tinggalkan nama kapal baja raksasa pertama ke Ice King Black Gold Battleship. Tapi, Zhu Hengyu, nama kapal perang baja pertama, tidak sopan. Melihat kapal perang baja perak putih, Zhu Hengyu tahu. Dalam sejarah Mozu, kapal perang baja pertama adalah kapal perang platinum ini. Sebentar lagi, Zhu Hengyu menyaksikan sepanjang minggu dan berkata kepada 18 insinyur, mulai sekarang, kapal perang platinum ini bernama Tianmo. Iblis Langit. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, 18 insinyur sering mengangguk. Demon Platinum Battleship, kapal perang baja iblis pertama. Tidak buruk, sangat bagus. Ada keributan hebat di dunia antara semua orang. Lalu gemetar hebat, di bawah perhatian semua orang, pelangi sinar warna-warni jatuh dari langit. Taruhan di kapal perang platinum perak putih. Pada saat yang sama, sinar cahaya berwarna lain juga jatuh dari kubah langit dan jatuh di kepala Zhu Hengyu. Apa ini? Melihat Xiaguang yang penuh warna, 18 insinyur semuanya terpana. Itu adalah beku lain di sini, mungkin aku bahkan tidak tahu apa itu cahaya warna-warni. Namun ketahuilah bahwa ada 18 insinyur dari Bingmo Heavy Industry. Sebagai keturunan Xuan Bingmo Huang, mereka tahu apa ini. Adegan serupa terjadi ketika Kaisar Setan Xuan Bing membangun kapal lapis baja pertama. 2 pelangi menggantung dari langit. 1 taruhan di kapal lapis baja. Taruhan lain ditempatkan di dahi Xuan Bingmo Huang. Cahaya warna-warni ini adalah cahaya leluhur. Di bawah proyeksi cahaya warna-warni, kapal lapis baja menjadi leluhur kapal lapis baja. Kaisar Setan Xuan Bing menjadi bapak kapal lapis baja. Tidak pernah terpikirkan, setelah 1 miliar tahun, ranah leluhur cahaya muncul lagi. Hari itu, kapal perang platinum iblis menjadi leluhur kapal perang baja. Dan Zhu Hengyu, sebagaimana dinilai oleh 18 insinyur, menjadi bapak kapal perang baja. Di bawah pemasukan cahaya warna-warni, kekuatan dan kekerasan dari kapal perang platinum ini telah sangat ditingkatkan. Tidak hanya itu, kapal perang platinum ini juga akan mendapatkan simpul berwarna-warni yang sebanding dengan kekuatan dan kekerasan kapal perang. Mustahil untuk melukai kapal perang baja ini tanpa merusak simpul ini. Dan Zhu Hengyu, yang juga diresapi dengan cahaya warna-warni, tentu tidak akan mendapatkan apa-apa. Selama Anda berada di kapal perang baja, Anda dapat memanggil simpul berwarna-warni untuk melindungi diri. Tentu saja, efek ini hanya akan bekerja jika Zhu Hengyu berada di kapal perang baja. Jika Zhu Hengyu meninggalkan kapal perang baja, dia tidak akan bisa memadatkan dunia yang penuh warna. Sayang sekali, sayang sekali. Setelah mendengarkan penjelasan kepala insinyur tentang Xiaguang yang penuh warna, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas, wajahnya pahit. Jika cahaya ilahi alam leluhur ini jatuh di kapal perang hitam emas, betapa bagusnya itu. Kapal perang emas hitam lebih besar dan memiliki peran strategis yang lebih tinggi. Jika kapal perang emas hitam juga dapat memiliki simpul berwarna-warni, itu akan gila. Melihat kehilangan Zhu Hengyu, kepala insinyur tidak bisa menahan tawa. Jelas, pemahaman Zhu Hengyu tentang kapal perang masih terlalu sedikit. Untuk kapal perang, ada keuntungan besar, dan keuntungan kecil. Meskipun kapal perang platinum lebih kecil, panjangnya hanya lebih dari 30 meter. Dalam hal panjang saja, itu hanya 1/10 dari kapal perang hitam emas. Tetapi untuk mengatakan bahwa kapal perang platinum tidak sebagus kapal perang hitam, itu belum tentu demikian. Karena ukurannya yang besar, kecepatan dan fleksibilitas dari kapal perang Black Gold tidak pernah dapat dibandingkan dengan kapal perang platinum. Lambung kapal perang emas hitam terlalu panjang, terlalu tebal, dan terlalu besar. Meskipun kemampuan menarik lateral melawan angin dan ombak juga sangat kuat, levelnya tidak sama dengan kapal perang platinum. Ini juga merupakan batang besi dengan diameter 10 cm. Jika panjang batang besi ini adalah 30 meter, ia akan dengan mudah ditekuk. Dan jika panjang batang besi ini hanya 3 cm, ada sedikit kekuatan untuk menekuknya. Kapal perang emas hitam dengan panjang 3 hingga 400 meter, jika struktur dan tata ruang internal tidak masuk akal. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan hancur oleh angin dan ombak. Kapal perang platinum, yang panjangnya hanya lebih dari 30 meter, berbeda. Di dunia ini, tidak ada badai yang dapat menghancurkan kapal perang platinum yang pendek dan kuat. Selain itu, karena ukurannya yang kecil, kapal perang platinum memiliki kecepatan dan fleksibilitas yang tidak dapat ditandingi oleh kapal perang emas hitam. Karena itu, di dalam lautan luas ini, kapal perang platinum benar-benar tak terkalahkan. Meskipun kapal perang emas hitam juga tak terkalahkan, tetapi tak terkalahkan ini relatif. Kapal perang platinum, meskipun merupakan leluhur kapal perang baja, memiliki cahaya warna-warni dari dunia leluhur.
Namun, kapal perang emas hitam tidak akan terlalu rendah. Meskipun kapal perang emas hitam bukanlah nenek moyang kapal perang baja, tapi sudah pasti leluhur dari kapal baja raksasa. Sebagai leluhur kapal raksasa di bawah kapal perang baja, kapal perang hitam emas akan diresapi dengan cahaya dewa leluhur yang berwarna-warni. Dan, kapal perang hitam emas akan mendapatkan simpul berwarna-warni. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kapal perang platinum, itu sudah cukup. Selanjutnya, ditemani oleh 18 insinyur, Zhu Hengyu memasuki dimen kapal perang platinum. Seluruh kapal perang, kecuali kabin oblet di tengah, merentang sayap bebek di kedua sisi. Seperti pedang besar yang tebal, pedang itu terletak di atas air. Melihat kabin, struktur dan tata letak internal yang kokoh, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kepalanya dan mengagumi. Struktur internal kapal perang ini sangat solid. Bahkan jika Anda menabrak karang dengan kecepatan penuh, kapal perang tidak akan cacat dengan cara apapun. Platinum kacau, tetapi memiliki fungsi memori. Bahkan jika itu cacat, itu akan pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Yang paling memuaskan bagi Zhu Hengyu adalah ruang di dalam kabin sangat besar. Kabin kapal perang platinum dibagi menjadi dua lapisan. Lantai pertama di bawah ini terutama dipenuhi dengan berbagai fasilitas penggerak. Beberapa ruang yang tersisa dibangun sebagai gudang. Lapisan kedua di atas benar-benar kosong. Selain kolom pendukung yang diperlukan dan dinding penyangga, seluruh kabin lantai 2 memiliki lebih dari 200 tingkat. Yang paling menyenangkan Zhu Hengyu adalah bagian atas kapal perang platinum dapat dibuka dan ditutup. Setelah langit-langit di bagian atas dibuka, kapal perang platinum benar-benar keren dan sangat menakjubkan. Setelah kanopi di bagian atas ditutup, kapal perang platinum ini akan menjadi kapal selam. Kecepatan di bawah air masih secepat petir dan kilat. Yang paling menakutkan adalah, begitu berada di bawah air, garis sihir tersembunyi yang terukir di permukaan kapal perang platinum akan bersemangat. Kapal perang perak putih akan diintegrasikan ke dalam air laut di sekitarnya. Bahkan jika dekat, sulit untuk membedakannya. Meskipun, kapal perang platinum ini tidak dilengkapi dengan senjata apapun. Tetapi pada kenyataannya, apa yang disebut senjata dan peralatan tidak diperlukan. Kapal perang platinum itu sendiri adalah senjata paling tajam. Lapisan bawah seluruh kapal perang platinum sepenuhnya digunakan untuk memasang pendorong. Di bawah dorongan besar, kapal perang platinum sangat cepat. Dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan dari kapal perang platinum. Dengan kecepatan tak tertandingi dari kapal perang platinum. Jika menyentuh satu ujung, bahkan kapal perang super raksasa mungkin tidak mampu menanggungnya. Karena itu, seperti yang dikatakan 18 insinyur, kapal perang besar memiliki keuntungan besar. Tetapi jika kapal perang itu kecil, itu bukan tanpa keuntungan. Tidak peduli seberapa kuat kapal perang itu, ia bahkan tidak memiliki kesadarannya sendiri. Kekuatan atau kelemahan nyata tergantung pada orang. Tidak ada yang lain. Kapal perang platinum pasti memiliki kemampuan untuk mengalahkan kapal perang hitam. Tetapi siapapun yang menang dan yang kalah juga harus melihat siapa yang mengemudi. Setelah beberapa lap di kapal perang platinum, Zhu Hengyu tidak bisa lebih puas. Meskipun kapal perang itu tidak terlihat besar, itu sudah cukup untuk Zhu Hengyu. Dengan kapal perang baja ini, dunia ini besar, tetapi Zhu Hengyu tidak punya tujuan lain. Bahkan di laut dalam, Zhu Hengyu dapat pergi untuk naik. Terutama kecepatan kapal perang platinum benar-benar tak tertandingi. Dalam hal kecepatan saja, kapal perang platinum jauh melebihi semua makhluk dan kapal perang yang dikenal. Bahkan jika itu tidak bisa bertarung, tidak ada kekuatan untuk melukai kapal perang platinum. Selain itu, kapal perang platinum diukir dengan pola sihir tersembunyi. Sekali dalam bahaya, Anda bisa berbalik dan melarikan diri. Jika kapal perang platinum ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa mengejar ketinggalan. Namun, Zhu Hengyu tidak pandai mengemudi kapal perang platinum. Bahkan bisa dikatakan, tidak sama sekali. Untungnya, Bingmo Heavy Industries tidak memiliki segalanya, tetapi tidak ada kekurangan bakat. Segera Ice Magic Heavy Industry mengirim 3 pengemudi. Ketiga orang ini adalah para profesional yang bertanggung jawab untuk menguji kinerja kapal perang dan mengumpulkan data uji. Sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Ice Magic Heavy Industry, mereka yang memenuhi syarat untuk ditugaskan kepadanya sebagai pembalap secara alami adalah bakat yang paling menonjol dan luar biasa dalam Ice Magic Heavy Industry. Awalnya, menurut Zhu Hengyu, pengemudi yang paling menonjol dan luar biasa jelas adalah orang yang kuat. Tetapi pada kenyataannya, ketika Zhu Hengyu akhirnya melihat 3 pembalap, dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Ketiga pengemudi itu sama sekali bukan lelaki kuat, tetapi 3 gadis cantik. Dengan ragu-ragu memandang kepala insinyur, Zhu Hengyu skeptis tentang pengaturan ini. Apakah ketiga gadis Jiao Didi adalah pembalap terbaik dari Bingmo? Menghadapi keraguan Zhu Hengyu, 18 insinyur itu tidak senang lagi. Anda dapat mempertanyakan bahwa mereka terlalu tumpul, terlalu jujur, dan terlalu impersonal. Tetapi bagaimanapun juga Anda tidak dapat mempertanyakan kekakuan mereka, atau perilaku mereka. Dalam hal mengemudi, wanita memiliki keuntungan besar yang tak tertandingi oleh pria.
Pertama-tama, pria selalu bersiklus dengan beberapa dorongan. Sebagai laki-laki dari domba iblis itu akan muncul sebulan sekali. Dan itu berlangsung seminggu sekali. Dan wanita tidak memiliki masalah ini. Mereka tidak akan memiliki dorongan ini, mereka dapat sepenuhnya menghentikan pekerjaan mereka dan terus bekerja untuk waktu yang lama. Kedua, wanita selalu lebih sabar daripada pria. Sulit bagi hewan jantan untuk melakukan pekerjaan yang monoton dan membosankan untuk waktu yang lama. Betina dari domba iblis berbeda, bahkan jika mereka duduk di sana selama 1 tahun penuh, mereka tidak akan marah. Akhirnya, dan yang paling penting, biksu domba iblis betina jauh lebih perhatian daripada jantan. Dalam mengemudi yang sebenarnya, setiap informasi yang halus akan ditangkap oleh mereka. Ini adalah kualitas paling penting untuk berkendara yang aman. Tentu saja, driver dimensif wanita bukan tanpa kerugian. Sebagai pengemudi wanita, kelemahan terbesar mereka adalah keberanian mereka tidak cukup besar dan momentum mereka tidak cukup kuat. Terutama di negara pertempuran, mereka tidak memiliki keberanian dan keganasan. Tetapi dengan Zhu Hengyu di sana, mereka tidak perlu mereka menjadi berani. Sebagai kapten, semua perintah Zhu Hengyu akan dilakukan dengan setia oleh mereka. Keberanian atau sesuatu, selama Zhu Hengyu memilikinya. Secara relatif, ketiga pembalap wanita ini tidak berani, tetapi hal yang baik. Kalau tidak, bukankah Zhu Hengyu akan terbang? Secara umum, ketakutan dan kehati-hatian pengemudi wanita membuat mereka ditakdirkan untuk menjadi lebih dari sekedar mempertahankan diri, tetapi tidak cukup agresif. Dan inilah yang paling dihargai oleh 18 insinyur. Pepatah lama itu baik, jadi Qingshan tidak takut bahwa tidak ada kayu bakar. Selama nyawa Zhu Hengyu bisa diselamatkan, bahkan jika dia merasa bersalah untuk sementara waktu, itu sebenarnya bukan apa-apa. Karena itu, setelah penimbangan berulang, Bingmo Heavy Industries mengirim 3 pengemudi wanita sebagai penjaga pribadi Zhu Hengyu. Melihat ketiga pembalap wanita di depannya, Zhu Hengyu mengerutkan kening dengan sangat erat. Tidak heran Zhu Hengyu curiga. Ketiga pembalap wanita ini sangat cantik. Zhu Hengyu harus curiga bahwa ketiga pilot wanita ini juga bertindak sebagai mata-mata wanita dan agen rahasia wanita. Zhu Hengyu harus meragukan bahwa 18 insinyur ingin secara tidak langsung mengendalikan Zhu Hengyu melalui ketiga gadis ini. Bahkan 18 insinyur itu sendiri tidak dapat menyangkal fakta ini. Bagaimanapun, industri berat Bingmo dan Zhu Hengyu sudah belalang di atas tali. Zhu Hengyu ingin mengendalikan industri berat Bingmo dan meletakkannya di tangannya sendiri. Dan mengapa Bingmo Heavy Industry tidak ingin mengendalikan Zhu Hengyu dan membiarkannya terus memberikan modal besar untuk Bingmo Heavy Industry? Jangan berpikir bahwa jika kapal perang baja dirancang, semuanya akan baik-baik saja. Kapal perang baja generasi pertama memiliki jarak yang jauh dari kapal perang baja pamungkas. Bahkan jika saya berinvestasi dalam penelitian mulai sekarang, dibutuhkan ratusan triliun tahun untuk membangun kapal perang baja yang benar-benar pamungkas. Dalam proses ini, modal yang dibutuhkan sangat besar. Mereka baru saja mulai di jalan. Sebagai pemilik yang sepenuhnya dimiliki oleh Ice Magic Heavy Industry, Zhu Hengyu tidak diragukan lagi memegang darah dari industri berat Ice Demon. Sebagai keturunan Suan Bingmo Huang, mereka pasti akan mencoba memperdalam perasaan satu sama lain melalui berbagai cara. Perkuat ikatan satu sama lain. Karena itu, bahkan selusin insinyur itu tidak berani mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak punya niat lain. Banyak hal yang sebenarnya tidak diucapkan. Dengan keterampilan Anda, Zhu Hengyu, jangan terpesona oleh kecantikan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menjauh dari 3 gadis ini, atau bahkan mengabaikan mereka. Bagaimanapun, terlepas dari masa depan. Sekarang mereka telah memberikan ketiga gadis ini kepada Zhu Hengyu. Tidak ada pengaturan lain yang akan dibuat. Kalau tidak, apakah itu merusak wajah Zhu Hengyu? Dan dalam analisis terakhir, mereka tidak berusaha mengendalikan Zhu Hengyu melalui ketiga gadis ini. Ini benar-benar tabu untuk Zhu Hengyu. Jika ada yang berani melakukan ini, setelah ditemukan oleh Zhu Hengyu, itu akan menjadi musuh bebuyutan. Pada saat itu, Anda mati atau saya mati. Perhatikan baik-baik. Ketiga gadis itu terlahir sangat cantik. Yang pertama tinggi, dengan mata berair besar. Di sekitar ada temperamen yang murah hati dan seksi. Zhu Hengyu adalah pertama kalinya seorang gadis atmosfer begitu seksi. Gadis kedua berukuran sedang dan anggun, tetapi tidak berlebihan. Wajah cantik lebih lembut untuk kesempurnaan. San hanya menatap wajah cantik itu, nafas keindahan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru. Sedangkan untuk gadis ketiga, sekilas, sepertinya dia baru berusia 13 atau 14 tahun. Terlihat imut dan imut, tetapi jelas bahwa usianya sebenarnya tidak boleh 13 atau 4 tahun. Jika memungkinkan, Zhu Hengyu ingin menolaknya secara langsung. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa meskipun 18 insinyur memiliki banyak pemikiran dan ide, tetapi pada subjek, mereka sebenarnya hanya menyenangkan Zhu Hengyu untuk memperkuat perasaan satu sama lain. Terus terang, itu adalah bawahan yang menunjukkan kebaikan kepada atasan.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.